Pemirsa yang berbahagia, Daud menulis dalam Mazmur pasal 133, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, mengenai apa yang akan terjadi dan bagaimana bentuk kerukunan itu bisa dihasilkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya membacakan ayat yang kedua bagi kita. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Hal yang pertama yang digambarkan oleh pemazmur tentang kerukunan adalah seperti minyak yang baik yang meleleh dari kepala imam besar Harun, yang meleleh ke janggut dan ke leher jubahnya. Kerukunan digambarkan seperti minyak pengurapan. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, maka minyak urapan adalah sesuatu yang ketika itu menyentuh seseorang, maka orang-orang yang biasa berubah menjadi orang-orang yang istimewa. Seorang dari keluarga yang biasa diubah menjadi seorang yang istimewa. Seperti keluarga Harun, keluarga yang biasa dari keturunan Lewi. Tetapi ketika Tuhan memilih mereka dan mereka diurapi dengan minyak itu, maka mereka diubah dari orang biasa menjadi imam yang boleh melayani di hadapan Tuhan. Seorang raja juga dari masyarakat biasa seperti yang terjadi kepada pemazmur sendiri, yaitu Raja Daud. Dari seorang yang biasa, kemudian Tuhan memilih dia dan Nabi Samuel mengurapi minyak di atas kepala daripada Daud. Dan Alkitab berkata sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan di dalam kehidupan Daud. Dan Daud boleh menikmati keberhasilan-keberhasilan dalam tugasnya. Dan dia boleh menikmati promosi demi promosi. Dan akhirnya memenuhi rancangan Tuhan buat kehidupannya, yaitu sebagai raja bagi umat Israel. Pemirsa yang terkasih, minyak urapan ini adalah sesuatu yang dihasilkan melalui campuran daripada rempah-rempah yang dibuat oleh seorang tukang ahli pencampur rempah-rempah. Tidak boleh orang sembarangan membuatnya. Dan tidak boleh ada orang lain yang melakukan untuk tujuan yang lain. Di dalam kitab Keluaran diceritakan bahwa untuk bisa menghasilkan minyak urapan, maka ada bahan seperti minyak zaitun, lalu kemudian kayu teja, tebu, minyak kayu mur, lalu kemudian kayu teja dan seterusnya. Ada beberapa bahan-bahan yang harus dikumpulkan, diramu oleh ahli pencampur rempah-rempah. Barulah dapat digunakan secara sah untuk mengurapi seorang yang menjadikan orang itu istimewa. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, artinya setiap komponen-komponen ini harus bersedia untuk digabungkan, disatukan. Tidak bisa kayu teja berkata, saya tetap kayu teja, saya tidak boleh bercampur dengan mur. Yang mur berkata, saya mau tetap eksis sebagai mur. Tetapi ini yang terjadi, pencampur rempah-rempah itu mulai mencampur semua bahan-bahan ini di dalam satu kesatuan, sehingga akhirnya itu dapat digunakan menjadi minyak urapan yang membawa keistimewaan bagi orang yang kepadanya minyak itu menyentuh. Pemirsa yang berbahagia, Tuhan menetapkan beberapa lembaga-lembaga di dalam kehidupan kita. Yang pada waktu kita mengerjakan fungsi kita di dalam lembaga-lembaga itu, maka kita dapat membangun kerukunan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan menikmati keistimewaan di dalam hidup ini. Lembaga yang paling kecil adalah keluarga. Di setiap keluarga, maka anggota-anggota keluarga memiliki peran-peran yang sangat penting. Seorang anak, di dalam undang-undang negara kita Indonesia juga, anak-anak di bawah usia dewasa belum boleh bekerja. Karena anak boleh menikmati pertumbuhan mereka dan boleh mengikuti pendidikan. Tetapi ada fungsi daripada anak-anak yang harus dipenuhi oleh setiap anak-anak dalam keluarga. Yakni anak-anak harus menghormati orang tua, harus dengar-dengaran, harus taat, harus menuruti nasihat daripada orang tua. Itu adalah peran anak di dalam keluarga. Lalu seorang suami memiliki peran sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga yang menjadi seorang imam. Seorang yang merupakan sumber nafkah, sumber keputusan. Karena itu suami bekerja
untuk kepentingan seluruh keluarga. Ada peran yang dilakukan oleh seorang suami. Lalu kemudian istri juga memiliki peran yang khusus dalam keluarga. Sebagai penurun iman, sebagai penopang di dalam keluarga, penopang doa. Istri diminta oleh firman Tuhan untuk menghormati suami. Untuk mengikuti arahan dan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh suami. Bila anak, suami, dan istri mengerjakan peran mereka masing-masing, maka di dalam keluarga, Tuhan akan memberkati dengan keistimewaan. Ada lembaga yang lain yang Tuhan juga tetapkan, yaitu gereja. Firman Tuhan berkata, ketika Petrus berkata, engkau adalah anak Allah. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, di atas dasar pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, aku akan membangun jemaatku atau gerejaku, dan alam maut tidak akan berkuasa atasnya. Gereja juga merupakan sebuah lembaga yang Tuhan tetapkan. Karena itu kita semua sebagai orang-orang percaya yang merupakan bagian daripada gereja, perlu mengerjakan peran di dalam gereja. Ada tanggung jawab kita untuk mengikuti arahan-arahan, nasihat-nasihat Tuhan melalui para pemimpin gereja. Para pemimpin sebagai wakil Tuhan di dalam gereja, mulai menyampaikan firman Tuhan, mulai memberikan nasihat-nasihat dan instruksi-instruksi apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Dan umat Tuhan semua sehati mendukung setiap program-program dan perintah-perintah yang Tuhan lakukan. Sehingga baik umat Tuhan dan baik para pemimpin gereja yang melakukan fungsi dan peran dengan baik, kita akan menghasilkan kerukunan yang indah. Di dalam lembaga yang lebih luas, yaitu Indonesia, sebuah bangsa. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita semua sebagai anak bangsa harus memiliki peran yang positif bagi seluruh masyarakat. Kita tidak bisa terkotak-kotak karena perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, dan sebagainya. Sebagai anak bangsa, sebagai penghuni dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua kita memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi. Bagian kita adalah kita menghormati lembaga, yaitu pemerintah yang Tuhan tetapkan atas kehidupan kita. Ada nasihat daripada firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-13 dan 14. Firman Tuhan berkata, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Tuhan memerintahkan kita sebagai warga negara, mari kita tunduk kepada semua lembaga yang Tuhan tetapkan, termasuk kepada pemerintah. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah, dan semua program-program yang mereka lakukan, mari kita dukung bersama-sama. Kerjakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita bersama-sama sedang membangun kerukunan di semua lini-lini kehidupan yang Tuhan itu telah tetapkan. Kerukunan akan mendatangkan keistimewaan. Seperti minyak yang baik, yang membuat Harun orang biasa menjadi istimewa. Minyak yang baik, yang membuat Daud seorang biasa menjadi raja yang luar biasa. Karena minyak itu telah dicampur di dalam sebuah kesatuan. Minyak urapan, yang merupakan salah satu gambaran yang Tuhan itu berikan mengenai kerukunan. Tinggallah dalam kerukunan, maka bagian yang pertama ini akan menjadi milik saya dan saudara. Di segmen berikutnya saya akan menyampaikan apa yang akan terjadi yang kedua bila kita tinggal di dalam kerukunan.